از نور پاک قرآن صبح صفا دمیده. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa MTA yang berbahagia, senang bisa kembali menyapa Anda semua dalam program Lafaz Al-Masih, sebuah program yang akan membahas sabda, nasihat atau fatwa dari pendiri Jemaat Ahmadiyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, tentang berbagai topik yang terangkum dalam kitab Malfuzat. Bersama saya, Harpan Ahmad, dan juga narasumber kita, Maulana Diri Sadili Fadal Ahmad. Dalam 25 menit ke depan, kita akan membahas satu topik yang cukup menarik terkait dengan baiat dan dosa. Ya, namun sebelum kita masuk kepada bahasan, seperti biasa kita sapa terlebih dahulu narasumber kita, Maulana Diri Sadili Fadal Ahmad. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Iya, Pak. Di kesempatan kali ini tadi sudah disampaikan bahwa tema kita adalah terkait dengan baiat dan dosa. Ya, di episode lalu juga kita telah banyak membahas tentang baiat ini, ya, baiat dengan syirik, baiat dengan tobat. Ya, dan sekarang bahasan kita adalah baiat dan dosa, ya, yang mana bahasan ini terdapat dalam Malfuzat jilid 5 halaman 229 sampai dengan 232. Nah, karena bahasan baiat ya di episode-episode yang lalu sudah banyak dikupas. Jadi di kesempatan kali ini mungkin kita langsung kepada topik dosanya, Pak. Nah, sebagai pertanyaan pembuka mungkin untuk mengingatkan kembali ya pemahaman para pemirsa ya. Mungkin bisa dijelaskan mulai dari apa itu dosa dan hikmah dari keberadaan dosa itu sendiri, Pak. Mangga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadrat Masihil Maud alaihissalam, beliau bersabda di dalam kitab Malfuzat itu. Jadi dosa itu secara harfiah diambil dari kata bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Itu ada 3 kata yang dimaknai oleh kita di bahasa Indonesiakannya itu dosa. Yang pertama dzanbun, jamaknya dzunubun. Yang kedua ismun, yang ketiga syai'atun. Jadi dalam Al-Quran itu ada 3 kata yang diterjemahkan ke bahasa kitanya dosa. Gitu ya. Padahal ternyata dari 3 kata yang Allah sebut dalam Al-Quran, tentu ini berbeda kata, harusnya kan berbeda juga makna dari ketiga kata ini. Ternyata betul, Hadrat Imam Salam memberikan penjelasan yang cukup luar biasa. Jadi kalau diharfiahkannya dosa itu adalah perbuatan yang melanggar, perbuatan salah, sesuatu yang patut dikutuk, kelalaian, kemalasan. Itu makna harfiahnya dari kata dosa. Tadi Allah menyebut kata dosa ini dengan 3 kata. Yang pertama dzanbun. Di Quran jelas dikatakan bahwa ketika kita minta kepada Allah Ta'ala, ketika ada istighfar, itu pasti berhubungan dengan kata dzunub. Itu kesalahan atau dosa. Nah rupanya dzunub itu, dzanbun itu, kalau bahasa Arab itu artinya ekor. Atau sesuatu yang melekat dalam tubuh manusia. Artinya begini, manusia itu fitrahnya memang lalai gitu. Fitrahnya itu lemah. Fitrahnya itu suka melanggar. Maka oleh karena itulah ketika Allah membahasakan kata dzanbun, artinya perbuatan yang dilakukan oleh manusia, mungkin karena kelalaiannya, atau kemungkinan karena ketidaktahuannya, atau mungkin karena kelemahannya, sehingga dia berbuat kesalahan itu. Sehingga dosa yang dikatakan dzanbun ini, itu kategorinya paling bawah, paling rendah gitu kategorinya. Kenapa? Karena dilakukannya bukan unsur kesengajaan. Karena kelemahan, karena kelalaian, karena ketidaktahuan. Kan banyak orang yang melakukan sesuatu karena tidak tahu. Nah tentu Allah SWT
sangat memahami hal itu. Tetapi kalau tingkatan yang kedua dikatakan ismun, itu Al-Quran membahasakan ismun itu sesuatu yang dikerjakan sengaja. Dia tahu itu salah itu, tapi dia lakukan gitu. Mungkin karena juga dia tidak mampu, tapi suka, tetap aja ditabrak. Nah itu tingkatannya lebih berat. Nah yang berat lagi ternyata yang nomor 3 itu syai'atun. Makanya di Quran Al-Imran yang di ruku yang terakhir itu kan kita minta dikafirkan dari syai'at. Wa kafir anna syai'atun. Bahwa hindarkan kami ya Allah, jauhkan kami dari syai'at ini. Beliau menjelaskan bahwa syai'at itu seumpama gumpalan awan tebal yang penuh dengan debu, di mana ketika matahari menyinarkan cahayanya ke bumi, tidak bisa tembus ke bumi, kenapa? Terhalang dengan gumpalan asap yang begitu tebal itu. Nah syai'at itu seperti itu kata beliau. Jadi karunia Allah tidak akan bisa tembus. Keberkahan Allah tidak akan bisa sampai kepada manusia ketika manusia melakukan hal syai'at itu. Itu lebih dahsyat itunya. Maka Allah Ta'ala membagi 3 yang katakan dosa itu. Nah sekarang tinggal kita deteksi, kita melakukan kelemahan ini karena apa? Karena zambun, karena ketidaktahuan, karena kelalaian, atau karena kemalasan, atau tadi unsurnya ada kesengajaan. Sudah tahu bahwasanya ini sholat itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Tapi karena tanggung, sedang melakukan sesuatu, dan itu lebih mengenakan, jadi tabrak gitu. Nah itu dikatakan ismun. Nah itu yang beliau katakan, dikatakan dosa itu. Jadi sesuatu yang perbuatan salah, perbuatan jahat, sesuatu yang melalaikan, dan sesuatu yang patut dikutuk. Itu dosa. Gitu. Seperti itu beliau jelaskan. Iya. Baik Pak, jazakumullah, penjelasannya sangat menarik Pak ya, untuk kemudian dikupas lagi ya tadi, bahwa dosa itu dalam bahasa Al-Quran ada 3 Pak ya. Pertama adalah zanbun, kedua adalah ismun, dan ketiga adalah syai'un. Syai'atun ya. Jadi keburukan ya di sana, dan terkait dengan ganjarannya itu sendiri tergantung kepada 3 itu Pak. Iya. Nah, karena orang melakukan dosa itu karena ketidaktahuan, atau karena kelalaian, atau memang karena sengaja, karena ada sesuatu atau keuntungan lain yang akan dia peroleh. Ya. Mungkin selanjutnya Maulana, dalam bahasan terkait dosa ini juga ya, Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam menyinggung tentang satu bahaya dari dosa, yaitu dosa ghaflatun. Ya, mungkin ini kategorinya yang kedua tadi Pak ya, kelalaian tadi ya, ditimbulkan oleh kelalaian. Nah ini menarik Maulana, bahwa apa yang dimaksud dengan dosa ghaflatun itu, dan bagaimana kemudian seharusnya sikap dari seorang mukmin itu agar tidak terjerumus dalam dosa. Iya, oke. Nanti saya sambung dengan yang pertanyaan yang pertama tadi, belum saya jelaskan tentang hikmahnya. Hikmah ya. Adanya dosa. Hikmah kenapa dosa itu Allah adakan di muka bumi ini. Tapi kita jelaskan dulu tentang, Masih Maud menjelaskan tentang ghaflah. Ghaflah itu makna harfiahnya adalah dia tidak memperhatikan, dia melalaikan. Artinya ketika dia melakukan sesuatu, jadi dia tidak peduli akibat dari apa yang dia lakukan itu. Atau dia tidak memikirkan sama sekali apa yang nanti akan terjadi setelah dia lakukan itu. Sementara Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan peringatan kepada manusia itu, bahwasanya kalian diciptakan di muka bumi ini untuk menjadi hambanya Allah, yang lurus, yang benar gitu. Maka tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti ini. Banyak sekali yang tidak boleh yang Allah inginkan. Nah, ketika orang tahu itu, terus mereka tabrak, maka itu menjadi sebuah kelalaian. Nah, ketika orang melakukan dosa ghaflat, itu racun yang sangat mematikan. Maknanya manusia itu punya ruh yang perlu diisi dengan nutrisi, yaitu keimanan. Jadi ketika imannya ini ternodai dengan tadi penyakit, ternodai dengan virus dosa, apalagi yang tadi katakan itu seibat racun yang akan mematikan. Nah orang ketika telah bersentuhan dengan dosa yang satu ini, beliau katakan dikhawatirkan mereka tidak akan bisa bangkit kembali untuk menjadi orang yang benar.
Jadi ini racun sangat-sangat luar biasa. Maka beliau katakan posisi di hadapan Allah SWT ketika orang bersentuhan dengan dosa ini itu tidak terampunkan, tidak termaafkan gitu. Karena memang dia tahu, dia sadar banget, dia mengetahui bahwa ini tidak boleh dan akan ada akibat tertentu setelah dilakukan, tapi mereka terus saja berjalan di tempat itu. Gitu. Sudah nyaman. Iya, sudah nyaman dengan itu. Nah, berkaitan dengan tadi, kenapa Allah Ta'ala itu mendatangkan dosa di muka bumi ini? Ya mungkin juga nanti pertanyaannya akan lebih melebar. Kenapa mesti ada setan? Kenapa mesti ada neraka? Kalau Allah Ta'ala menghendaki kita masuk surga, kenapa mesti ada neraka? Gitu. Nah ini yang perlu dipahami bahwa orang kalau ingin bisa merasakan nikmatnya sehat, itu mesti ada sakit. Iya. Itu mutlak, tidak bisa tawar-tawar. Rumusnya gitu ya. Kalau mau merasakan rasanya sehat, ya harus sakit. Tanpa sakit tidak akan bisa merasakan sehat. Tidak akan bersyukur. Iya. Makanya kenapa surga itu diciptakan? Karena ada neraka justru. Jadi ketika kita berjuang untuk meraih ke surga ini, di sementara tertarikannya begitu luar biasa tidak ke sini, nah itulah nikmatnya. Makanya karena rewardnya itu sangat luar biasa bisa dinikmati. Sama juga dosa. Dosa itu dalam tubuh manusia itu seperti lalat yang dengan dua sayapnya. Sayap yang pertama racun, obat, sayap yang keduanya racun. Jadi ketika lalat itu hinggap di air atau di makanan, dia akan mengeluarkan racun dari sayap yang sebelah kirinya. Nah sementara kata Rasulullah, makanya kenapa Rasulullah melarang kalau kita sedang makan ada lalat yang hinggap, jangan dibuang dulu, celupkan dulu. Kenapa? Ada antidotnya di sebelahnya. Jadi racun penawarnya ada di sebelahnya. Jadi akan netral. Nah manusia diberikan oleh Allah Ta'ala dengan taubat, dengan istighfar itu. Nah dosa ini diciptakan supaya manusia bisa menikmati rasanya bertobat dengan Allah Ta'ala. Menjadi hamba Allah yang seperti itu dinikmati karena ada dosa itu. Kalau tidak ada itu ya tadi tidak akan bisa kita merasakan, tidak akan sebut malam kalau tidak ada siangnya. Tidak akan disebut ini barang asli kalau tidak ada yang palsu. Orang sebut kenapa ini orang baik? Karena ada yang tidak baik. Gitu. Jadi yang tidak baik itu justru untuk bisa membedakan, oh iya ini baik, ini jujur. Karena ada orang yang tukang berbohong. Gitu. Nah sejatinya itu hikmahnya supaya manusia bisa merasakan nikmatnya, perjuangannya untuk sampai kepada apa yang Allah inginkan dari kita diciptakan itu. Gitu. Makanya tadi Hujo katakan jauhilah dosa ghaflat ini, kelalaian yang disengaja kamu buat, karena kalau ini terus kamu lakukan, nyaris batin kamu akan mati dan tidak akan bisa kembali. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pun tegas mengatakan bahwa dosa ini berat hukumannya. Bahkan kemungkinannya tadi Allah tidak memaafkan orang ini. Maksudnya tidak memaafkan itu begini. Kan ada orang yang begitu meninggal membawa dosa. Pas di dalam proses penghisaban di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata ada hal-hal yang bisa dia selamat karena Allah menyukai dengan perbuatan itu. Tapi ada satu dosa yang tidak bisa itu. Artinya apa? Dia mesti masuk dulu di karantina dulu. Masuk dulu di tempat yang artinya akan membersihkan kartu dosa itu. Jadi keliru juga kalau mengatakan kalau begitu, kalau tidak termaafkan berarti orang itu betul dong akan selamanya di neraka. Sementara Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahwa neraka itu adalah seperti ibu kandung. Jadi tidak ada cerita orang akan terus di neraka, tidak ada ceritanya. Kalau kita baca Quran dari A sampai Z, kholidina fiha abad itu hanya untuk surga. Untuk neraka itu sangat boleh dikatakan mungkin ada hanya 1-2 lah. Itu pun ketika Allah katakan abadan itu bukan berarti akan selama tinggal di situ, bukan. Tapi lama maksudnya gitu. Nah itu oleh karena itulah kenapa Allah Ta'ala Huzur alaihissalam mengingatkan kepada kita agar dosa yang satu ini segeralah kalian jauhi. Kenapa? Karena tadi akan mematikan ruh kita sehingga kita tidak akan bisa bangkit kembali untuk bersentuhan mengenal kepada Sang Khaliknya yang kita cintai itu. Seperti itu. Iya. Masya Allah. Jazakumullah, penjelasannya Maulana sangat gamblang ya, mudah-mudahan pemirsa di
rumah ya bisa memahaminya dengan baik ya bahwa ada satu dosa yang ditimbulkan oleh kelalaian itu sangat berbahaya kata Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, karena akan menyamankan seorang untuk kemudian dia tidak bangkit lagi untuk kemudian berburu pahala ya dalam amal-amal baik. Ini menjadi satu catatan penting bagi kita. Selanjutnya Maulana, Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam juga dalam bahasannya ini menyinggung tentang doa sebagai suatu syafaat ya. Nah, beliau menyatakan bahwa namun tidak semua dosa itu menjadi syafaat, karena dosa itu sendiri punya syarat ya. Sebagaimana syarat dari seorang nabi juga dalam memberikan syafaat itu juga harus syaratnya itu dipenuhi. Mungkin bisa dijelaskan Maulana, apa syarat doa dan syafaat itu bisa berdampak dan bermanfaat bagi setiap hamba? Beliau bersabda, jadi ketika orang yang sedang menyampaikan harapan kepada Allah dalam bentuk doa-doanya, tetapi dia tidak berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki dirinya. Jadi misalnya gini, dia ini kebiasaannya berbohong, tapi selalu minta kepada Allah Ta'ala setiap saat, ya Allah berikan saya. Tapi kebohongan yang selalu dia ucapkan tidak pernah berubah. Nah kata beliau, itu doa yang semacam itu tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mental dari Allah Taala. Doa yang semacam itu tidak akan jadi syafaat bagi kehidupannya. Seorang nabi akan memberikan syafaat kepada umatnya jika umatnya ini hidup selaras dengan apa yang nabinya mau. Karena syafaat itu kan dispensasi, disposisi. Jadi kita bisa mau ketemu presiden, ada kita lihat ajudannya dulu. Si ajudan harus tahu dulu kita. Tidak akan sembarangan dia mengizinkan kita mencoba dengan presiden, sementara kitanya orang yang dikhawatirkan akan menjadi sesuatu terhadap keselamatan presidennya. Nah, syafaat nabi-nabi terhadap umatnya seperti itu. Jadi kalau umatnya tidak pernah melakukan perbaikan diri, tidak ada tazkiyatun nafs di dalam diri orang-orang itu, doanya orang macam itu kata beliau tidak akan pernah bisa tembus. Jadi syaratnya kalau supaya agar doa bisa menjadi syafaat, menjadi penyelamat kita dalam kehidupan di dunia ini pun yang akhir nanti, lakukanlah perubahan kata beliau. Berubahlah kalian dari hal-hal yang memang Allah tidak suka, kembali kepada hal-hal yang Allah sukai. Nah selama kamu tidak mengubah diri kamu, kamu berdoa sekencang apapun, sebanyak apapun yang kamu lakukan, akan jadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin hari ini banyak orang Islam yang mengeluh, saya sudah tahajud lama, doa sudah saya lakukan panjang banget, tapi kenapa rasanya tidak ada tanda-tanda pengabulan? Beliau katakan apa? Introspeksi diri kamu. Coba kamu renungkan, masuk ke dalam kamar, kamu berenung. Apa yang sudah saya lakukan selama ini? Oh iya, ternyata saya masih punya menyimpan apa? Suka dengki kepada orang. Ada orang maju, kita yang panas dingin misalnya gitu. Hal semacam itu mengganggu, sangat mengganggu itu. Jadi kadang-kadang tidak terasa kan? Habis sholat, habis apa-apa, lihat orang, oh gitu amat sih. Gitu. Usil dengan orang. Kadang-kadang kita terlalu perhatian dengan hal-hal yang orang buat. Nah sehingga tadi mengganggu, hal-hal semacam ini mengganggu. Beliau katakan coba tulus ikhlaskan hati kamu, terus perbaiki diri. Maka Allah Ta'ala katakan kan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada kita bahwa beribadahlah kamu dengan apa? Mukhlishina lahuddin. Dengan keikhlasan dan ketulusan hati kamu. Ya selama itu tidak tercapai kata beliau, maka doa yang kita panjatkan sebanyak dan sepanjang apapun itu mentok. Kasarnya tertolak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak akan jadi syafaat, tidak akan jadi penyelamat kita, baik di dunia pun nanti di yaumul akhir yang kita harapkan itu. Baik, Maulana, penjelasan yang sangat luar biasa. Jadi ya mungkin bisa dicatat dengan baik oleh para pemirsa ya bahwa doa itu juga walaupun sebagai satu sarana ya komunikasi, permohonan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari seorang hamba, namun tentu ya perlu ada bukti nyata ya dalam amalan-amalan baiknya itu tadi. Karena sejatinya ganjaran itu kan memang untuk
kehidupan di dunia ini Pak ya, amal-amal kita. Maka disebutkan dalam hadis, dunia majro'atul akhirah. Dunia itu ladangnya akhirat. Jadi ketika kita ingin kebaikan kita di akhirat, maka di dunia ini juga kita harus banyak-banyak melakukan amal kebaikan. Baik, selanjutnya Maulana, tentang baiat atau taubah itu sendiri, ya dijelaskan oleh Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam itu punya ada masa tenggangnya gitu ya. Jadi bahwa baiat atau taubah ini juga punya masa tenggang gitu ya. Hazrat Masih Maud menjelaskan tentang taubat ketika masa turunnya azab, maka itu bukanlah taubat. Ya, sama mungkin seperti kisah Firaun ya, udah di ujung tenggorokan nafasnya baru taubat. Baru ingat. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Maulana supaya menjadi perhatian kita semua. Jadi beliau dengan sangat luar biasa mengingatkan kepada kita semuanya. Karena banyak orang yang ketika ancaman itu datang di depan mata, baru mereka sadar. Padahal ancaman itu sudah dikasih tahu jauh sebelum terjadinya itu. Ketika kita baiat, ketika kita mengikrarkan diri berbaiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah dikasih tahu bahwa kita akan mendapat konsekuensi. Akan dapat ujian, akan mendapatkan tantangan dan lain-lain gitu. Kita sudah tahu itu. Nah, ketika saat itu kita tahu dan kita datang kepada Allah memohon, ya Allah, jauhkan semua ini ya Allah. Jadikan saya orang yang saya patuh dan taat. Tapi kalau sudah datang barangnya, yang diancamkan sudah dikasih tahu ke kita, tapi begitu datang waktu ancaman itu nyampe ke kita, peduli amat itu. Saya tidak mau pusing dengan itu misalnya kan gitu. Ya sama dengan orang yang tahu bahwa kalau ke Bogor dari Jakarta itu mesti pakai kendaraan, minimal pakai kereta gitu. Dia tahu itu, tapi begitu dia datang ke stasiun, keretanya sudah ada di depan, baru beli tiket. Jadwal sudah lewat, keretanya sudah lewat, tiketnya baru dibeli, kan jadi sia-sia. Maka boleh katakan baiat yang semacam itu, taubat yang semacam itu, di hadapan Allah tidak ada gunanya. Kenapa? Itu artinya apa? Melecehkan, misalnya meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Orang macam itu. Dari jauh-jauh sudah kasih tahu bahwa yang saya ancamkan itu bakal datang. Beliau kasih contoh di saat wabah pes sedang melanda India saat itu. Banyak dari antara orang-orang Hindu, tetangga-tetangga orang Ahmadiyah, yang mengundang orang-orang Ahmadiyah datang ke rumahnya untuk apa? Untuk memandangkan azan. Yang padahal azan itu ada barang yang paling dia benci selama ini. Dalam proses panjang hidupnya itu, kalimat yang paling dia benci itu adalah kalimat azan. Tapi ketika azab datang, ketika pes itu datang ke mereka, mereka mengundang orang Ahmadiyah, orang Muslim supaya apa? Kumandangkan azan di rumah saya, supaya azab ini hilang. Nah seperti itu boleh katakan. Jadi bisa dibayangkan orang macam ini, gitu. Artinya main-main Allah Subhanahu wa taala, ngajak bercanda Allah Subhanahu wa taala gitu istilahnya itu. Nah, taubat yang semacam ini bahkan bukan menjadikan penyelamat, justru akan semakin menambah berat gitu orang yang semacam ini. Kenapa? Melecehkan. Kategorinya menghina Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas dikasih tahu jauh-jauh hari, harusnya kan ketika belum ada apa-apa kita memohon. Sama orang beriman juga kan ketika tidak ada ujian mereka kan sesumbar. Kalau saya berani mati dengan keimanan ini. Tapi ketika matinya itu datang, ternyata lari duluan. Gitu. Nah ini yang perlu dicamkan baik-baik bahwa banyak di antara kita yang melakukan hal yang seperti ini. Bahwasanya tobat ketika azab itu datang. Ya kita baru-baru diingatkan ya di Indonesia ini kita pernah menyaksikan tragedi yang sangat dahsyat. Tsunami di Aceh itu. Kita kenal tempat itu, Serambi Mekah. Tapi kita juga kenal bahwasanya keburukan masyarakat saat itu kan luar biasa. Tapi ketika tsunami datang, semuanya baca istighfar. Semuanya Allah yang disebut. Ketika tsunami datang, kenapa? Ketika malaikat maut sudah di depan mata, baru dia ingat bahwa ada Allah. Yang satu-satunya wujud yang hanya bisa menyelamatkan hanya Allah Ta'ala. Tapi kan udah selamat, tetap aja sapu bersih. Kenapa? Kalau sudah ini orang macam apa? Padahal dari awal sudah dikasih tahu. Hidup kamu sudah terlampau jauh. Lalai kamu. Kembali kamu kepada Allah Ta'ala. Karena kalau tidak, Allah akan berikan konsekuensi. Gitu.
Orang tak peduli, pusing amat, itu mah bohong, hoax itu mah. Gitu. Ternyata begitu didatangkan, beneran datang, wujud yang diancamkan Allah Ta'ala atas perbuatan kesalahan mereka, mereka baru ingat, baru sadar. Tapi memang tidak akan ada manfaatnya. Ya tadi di India pernah jadi fest, mereka ngundang orang-orang Islam agar di rumah-rumah orang Hindu dikumandangkan azan supaya fest ini berhenti. Ternyata kan tidak ada manfaatnya, bagi mereka tetap lewat. Seperti itu. Ya, baik, jazakumullah. Asal jaza penjelasannya Maulana sangat gamblang dan jelas ya. Mudah-mudahan para pemirsa di rumah bisa memahaminya dengan baik, dan tentu sebagai seorang mukmin kita diharapkan untuk ya menjadikan perhatian ya, dan menjadi suatu trigger bagi kita untuk melangkah lebih baik lagi, terutama dalam pemenuhan baiat kita. Baik, para pemirsa MTA yang berbahagia, kiranya sampai di sini pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Ya, saya beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. از نور پاک قرآن صبح صفا دمیده